ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ingin melanjutkan bahasan kita pada kitab Ususu Manhajis Salafi fid Da'wati ilallah yang disusun oleh Syekh Fawwas Ibnu Hulayyil Ibnu Rabah As-Suhaimi, di mana kita masih sedang berada pada sesi yang ke-8, namun bagian yang kedua. Kita melanjutkan sesi yang ke-8. Pada sesi yang ke-8 ini kita berbicara tentang al-hilmu was-sabru 'alal adza. Al-hilmu, tahan marah, was-sabru, sabar, 'alal adza, terhadap gangguan, terhadap permasalahan yang muncul karena orang itu sedang berdakwah. Kita tahu bahwa bersabar adalah kewajiban setiap orang yang sedang menjalankan agamanya, di mana melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya membutuhkan kesabaran. Menghadapi musibah dan permasalahan-permasalahan dalam hidup ini pun membutuhkan kesabaran. Kita perhatikan surat Ali Imran ayat 143. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum, apakah kalian menyangka, menganggap, an tadkhulul jannata, bahwa kalian berhak masuk ke dalam surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal belum diketahui oleh Allah siapa di antara mereka yang bersungguh-sungguh di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan belum diketahui pula siapa orang-orang yang sabar. Sehingga pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji manusia dengan ujian syariahnya. Secara kaun, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir para manusia. Kemudian berikutnya para manusia menjalaninya. Sehingga secara syariah mereka itu wajib bersabar. Dan kesabaran itu ujian buat mereka. Dan kesabaran itu harus dibuktikan dengan adanya kenyataan. Sehingga kita lihat pada ayat ini bahwa untuk masuk ke dalam surga harus terbukti tentang juhud atau jihad, kesungguh-sungguhan seseorang
dalam berusaha, dalam bekerja, dalam beramal saleh, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam menghindari maksiat terhadap Allah, dalam berdakwah dan seterusnya. Kesungguhan itu harus dibuktikan. Begitu pula kesabaran, di mana seseorang tetap bertahan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam dakwahnya, walaupun ternyata permasalahan besar ada di hadapannya. Kemudian kita lihat pula pada surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka sesungguhnya orang-orang yang mampu bersabar itu akan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang tidak terhitung. Jadi kita lihat umumnya amalan itu disebutkan pahalanya. Ditentukan batasan-batasan pahalanya. Tapi untuk sabar Allah sebutkan tidak ada batasnya. Jadi kesabaran itu balasannya sangat agung, sangat besar dan tidak terbatas. Tidak dihitung. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahalanya, akan melimpahkan balasan kebaikannya kepada orang yang sabar dengan tanpa hitungan. Kita perhatikan pada surat Luqman ayat 17, di mana Luqmanul Hakim rahimahullah menasihati anaknya, ya bunayya aqimis salata. Wahai anakku, tegakkan olehmu salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan orang untuk berbuat al-ma'ruf, berbuat apa-apa yang diajarkan oleh Islam. Wanha 'anil munkar, dan larang orang dari berbuat mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah engkau terhadap apa yang menimpamu, terhadap musibah yang mengenaimu. Inna dzalika min azmil umur. Bahwa kemampuan untuk bersabar itu bukti tentang adanya kehendak yang kuat, akan adanya azimah, di mana kita perhatikan bahwa di saat orang itu benar-benar ada di atas kebenaran, di atas kebaikan, maka dia harus mampu bersabar. Di mana kesabaran itu bukti kuat bahwa orang itu yakin kepada kebenaran, yakin kepada kebaikan, sehingga dia terus bertahan karena keyakinannya bahwa dia benar-benar orang yang ada di atas kebaikan, ada di atas kebenaran. Dibuktikan dengan adanya sabar. Sehingga janganlah seseorang melemah padahal dia ada di atas kebenaran, ada di atas kebaikan. Justru sebaliknya, bahwa itu membuktikan imannya yang lemah, keyakinannya yang lemah. Kita perhatikan pula surat Ali Imran ayat 186. Lanabluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur.
lanabluwanna fi amwalikum wa anfusikum. Dan pasti kami akan uji kalian pada harta benda kalian dan pada diri kalian. Jadi Allah telah memastikan, kita perhatikan ayat ini menggunakan fi'il mudhari' yang diakhiri dengan nun taukid. Ini menunjukkan sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas-jelas akan terjadi. Sehingga Allah katakan lanabluwanna, dan pasti kami akan uji. Siapa yang akan diuji? Kalian. Apa objek ujian Allah? Allah sebutkan fi amwalikum, pada harta benda kalian, wa anfusikum, dan pada diri kalian. Kemudian Allah jelaskan lebih lanjut. Wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adzan katsira. Dan pasti kalian akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab yang mereka telah mendapatkan Alkitab sebelum kalian, dan kalian pun akan mendengarkan dari orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik. Apa yang akan kalian dapati dari ahlul kitab dan musyrikin? Adzan katsira. Gangguan-gangguan yang banyak jumlahnya. Karena mereka sangat menolak. Sehingga kita pun melihat bahwa ayat ini benar-benar kita hadapi. Bahwa musuh-musuh yang paling kuat terhadap dakwah yang benar, terhadap dakwatul Islam, terhadap dakwah sunnah, itu mereka ini. Orang-orang ahlul kitab dan orang-orang yang berbuat syirik. Maka Allah pun menyebutkan balasannya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Maka jika kalian mampu bersabar dan mampu bertakwa, maka itulah bukti tentang kuatnya keyakinan terhadap kebenaran. Orang memiliki azimah. Sehingga kita lihat lafaz yang sama tadi pada surat Luqman ayat 17 dan sekarang pada surat Ali Imran ayat 186 kita lihat yakni kalimat yang sama. Inna dzalika min azmil umur. Pada ayat ini fa inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah bukti tentang adanya azimah, adanya kekuatan terhadap keyakinan. Di mana keyakinan semakin kuat, itu akan menghasilkan kesabaran yang semakin kuat. Di saat keyakinan itu melemah, maka kesabaran pun melemah. Kemudian kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni. Kita tahu bahwa di antara para ulama besar dari zaman dahulu kala itu seorang yang sangat terkenal sekali disebut Al-Imam Abu Ismail As-Sabuni. Beliau adalah penulis buku yang sangat terkenal, yaitu Aqidatus Salafi wa Ashabil Hadithi. Akidahnya para ulama as-salaf dan para penyandang hadis, pembela hadis. Nah, kita lihat apa yang beliau katakan pada buku beliau ini halaman 101.
wa alamatul bid'ah ala ahliha zahiratun badiyatun. Bahwa tanda-tanda bid'ah terhadap para pelakunya itu sesuatu yang jelas dan terang benderang. Wa abharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiqaruhum lahum wa istighfafuhum lahum wa tasmiyatuhum iyyahum hasyawiyatan wa jahalatan wa zahiriyatan wa musyabbihatan. Di mana paling jelasnya tanda dari kalangan ahlul bid'ah itu, mereka itu sangat memusuhi para penyandang, para pembela akhbarnya Nabi SAW. Hadis dan Al-Quran yang datang dari Nabi SAW, di saat ada orang yang membawanya dengan kesungguhan, mendakwahkannya dengan kesungguhan, maka mereka itu akan menjadi musuh. Artinya bahwa ahlul bid'ah itu di antara tandanya mereka sangat musuh kepada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka akan lakukan adalah ihtiqar, menghinakan, merendahkan, melecehkan orang-orang yang menyandang sunnah. Dan istighfaf, berbuat sesuatu yang menganggap tidak bermakna. Orang-orang ini adalah orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang tidak berharga, tidak bermakna, dan seterusnya. Wa tasmiyatuhum iyyahum, dan memberikan nama-nama kepada para penyandang atau pembela sunnah itu dengan banyak sekali nama-nama yang jelek. Di antaranya nama hasyawiyah, dijuluki sebagai orang-orang yang hasyu. Hasyu itu sesuatu yang diselipkan, sesuatu yang disisipkan, sesuatu yang diganjalkan. Sesuatu yang artinya tidak berharga, cuma ganjel, cuma sisipan, bukan sesuatu yang utama. Wajahalah, orang-orang yang bodoh. Wazahiriyah, orang-orang kalangan zahir. Di antara julukan yang biasa diberikan kepada Ibnu Hazm Al-Zahiri, karena beliau itu sangat kuat pegangannya kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga sangat berpegang kepada zahir, makna yang muncul, makna yang kelihatan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dijuluki sebagai zahiri. Wa musyabbihah, para penyerupa Allah dengan makhluknya. Jadi di saat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai orang-orang yang meyakini Al-Quran dan Al-Hadis seperti apa adanya. Di saat Al-Quran itu mengatakan bahwa Allah itu memiliki mata, memiliki telinga, memiliki kaki, maka mereka menganggap bahwa ini menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal apa yang ada pada Allah itu tidak sama. Sama sekali tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Kesamaannya hanya sekedar namanya, tapi kenyataannya sungguh sangat berbeda. Sehingga tidak ada keserupaan di antara keduanya, hanya keserupaan dalam hal penamaan. Kalau hal itu dimaksud, maka di surga pun banyak barang-barang yang ternyata di dunia ada. Tapi ingat, cuma namanya yang sama. Di dunia ada apel, di akhirat, di surga nanti ada apel. Di dunia ada susu, di akhirat nanti ada susu. Di dunia ada arak, di akhirat nanti di surga ada arak pula.
Tapi tentunya berbeda. Arak di dunia ini memabukkan, sedangkan yang di akhirat nanti adalah kenikmatan yang tidak berujung. Apel sama namanya, yang di dunia ini gampang rusak. Maka yang ada di surga itu tidak mengenal rusak. Susu yang ada di dunia ini gampang basi. Sedangkan yang di akhirat itu kenikmatan yang abadi. Jadi kita lihat sama namanya saja. Tapi hakikatnya sangat-sangat berbeda. Sehingga tidak mengandung unsur penyerupaan sedikit pun. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata, "Walamma kana ahlul ilmi wal imani hum warathatun nabiy sallallahu alaihi wasallam laqaw min ahlil kalami wal bid'ah mithla ma laqiyahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min ulaikal musyrikin." Dan pada saat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman itu adalah para pewaris Nabi, maka mereka pun akibatnya mendapati lawan-lawan mereka seperti yang didapati oleh Nabi, yang didapati oleh para sahabat Nabi. Di mana musuh-musuh ahlus sunnah diantaranya adalah ahlul kalam. Orang-orang yang dengan pemikirannya berani, yakni memahami Al-Quran dan Al-Hadis sekedar dengan pemikiran. Tidak dengan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Hadis, menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman murid-muridnya Nabi SAW yang langsung mendapatkan tafsir itu dari Rasulullah SAW. Sehingga begitu pula yang akan terjadi dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang yang membela bid'ah pun akan didapati hal yang serupa. Mereka akan menentang orang-orang yang menyandang dan membela as-sunnah. Begitu pula yang didapati dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik. Sama. Sehingga kita lihat apa yang didapati oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti itu pula yang akan dihadapi oleh para pelanjut Rasulullah SAW dan para sahabat. Fakanat kullu ta'ifatin min hadhihi at-tawaifi tulaqqibu ahlas sunnati bima barra'ahumullahu minhu min alqabit tashni'i was-sukhriyati. Maka mereka itu akan mendapati dari golongan-golongan, dari kelompok-kelompok yang menentang sunnah tadi, julukan yang merupakan hal-hal yang merupakan penghinaan atau pelecehan. Sehingga kita harus sadari bahwa kalau kita itu membela sunnah, kita akan dihina oleh ahlul bid'ah, oleh orang-orang pelaku syirik, oleh ahlul kitab. Kenapa? Karena ini resiko. Nabi dan para sahabatnya dulu mendapatkan hal ini. Mereka dihina dan dilecehkan. Maka orang-orang yang memikul warisan Nabi SAW berupa sunnah beliau, maka akan mendapati hal yang serupa. Akan mengalami penghinaan dan pelecehan. Apa penyebabnya? Imma li jahlihim bil haq. Penyebabnya karena mereka itu ahlul bid'ah, orang-orang musyrik, ahlul kitab, jahil, tidak mengerti
tentang kebenaran yang dikandung oleh as-sunnah. Haitsu dhannu sihhata ma hum alaih wa butlana ma alaihi ahlus sunnah. Di mana mereka itu, ahlul bid'ah, musyrikin dan ahlul kitab itu, mereka itu menganggap bahwa yang ada pada mereka itulah yang benar. Sedangkan yang ada pada ahlus sunnah itu sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Ini penyebab yang pertama, yaitu kejahilan. Penyebab yang kedua, terjadinya penghinaan dan pelecehan dari mereka itu, wa imma li su'il qasdi. Penyebabnya adalah adanya maksud tujuan yang buruk. Jadi mereka itu punya kepentingan keduniaan. Mereka tergila-gila dengan kekuasaan, tergila-gila dengan harta dan benda, tergila-gila dengan kehormatan, dengan kemuliaan, dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Haitsu aradu tanfira an ahli sunnati wa ta'arrudi li araihim min ilmihim bifasadiha. Di mana mereka itu ingin menghindarkan orang dari ahlus sunnah. Mereka menginginkan agar orang itu menjauh dari ahlus sunnah. Karena mereka akan dirugikan. Di saat ahlus sunnah itu menang, diterima orang, maka mereka kehilangan kekuasaan. Mereka kehilangan dunia mereka. Mereka kehilangan kepentingan-kepentingan mereka. Kita lihat pula tadi perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pada kitab beliau Risalatun fil Aqidah halaman 104. Kemudian perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada kitab As-Sawa'iqul Mursalah jilid 2 halaman 441, beliau berkata, walamma aradal muta'awwiluna al-mu'attiluna tamamal gharadi ikhtara'u li ahli sunnatil alqabal qabihata. Di saat para ahli takwil yang dengan takwil mereka itu akan hilanglah kebenaran yang dikandung oleh ayat-ayat dan hadis-hadis, maka mereka pun mengada-adakan julukan-julukan yang buruk terhadap ahlus sunnah. Fasammuhum hasyawiyatan. Maka ahlus sunnah itu dinamai dengan hasyawiyah. Ini manusia-manusia yang tidak bermakna. Nawasib. Orang-orang yang seperti orang-orang Syiah. Menegakkan kebenaran seenak mereka. Nawabit, yakni pohon-pohon kecil yang tidak bermakna. Walaqau minhum ma laqiyal anbiya'u wa atba'uhum min a'daihim. Sehingga siapapun ahlus sunnah itu, mereka akan mendapati apa yang didapati oleh para nabi dan para pengikut nabi dari musuh-musuh mereka. Wa hadzal amru la yazalu fil ardi ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alaiha. Dan hal yang demikian ini itu akan terus terjadi di bumi ini sampai benar-benar bumi ini kembali kepada Allah. Artinya sampai hari kiamat. Di saat telah berakhir semua ini. Jadi tidak ada pilihan buat kita itu untuk merasa aman dari musuh-musuh itu. Sehingga jalan keluarnya apa? Sabar. Tidak ada yang lebih baik daripada sabar. Di saat seseorang bersabar, dia mampu menganggap bahwa hal itu tidak ada masalah.
Di saat seseorang mampu bersabar. Namun di saat seseorang tidak mampu bersabar, maka dirasakan apa yang dilakukan oleh mereka itu pikulan yang berat. Tapi di saat kita menganggap, bukan masalah itu, maka kita akan mampu bersabar. Di saat kita sangat kuat keyakinan kita terhadap kebenaran, kita akan melihat bahwa apa yang salah itu tidak bermakna, tidak berbobot, tidak perlu diperhatikan. Sehingga tidak terasakan beban. Kemudian kita lihat pula perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighathatul Lahafan jilid 1 halaman 55. Beliau berkata, "Fal basirus sadiqu la yastauhishu min qillatir rafiq." Orang yang basir, orang yang daya pandangnya kuat, sehingga mampu melihat dengan ilmu, dengan hikmah. Kenyataan itu jadi jelas dalam pandangannya. Maka dia tidak akan merasa terasing karena sedikitnya kawan. Wala min faqdihi idza istash'ara qalbuhu murafaqatar ra'ilil awwal alladzina an'ama Allahu alaihim. Di mana orang yang berdiri tegak dengan kebenaran itu, jiwanya akan selalu merasa bahwa kawan yang sesungguhnya adalah ar-ra'ilul awal, rombongan yang pertama. Jadi kita ini berjamaah, kita ini tidak sendirian. Siapa jamaah kita? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terus tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Jamaahnya Rasulullah SAW, rombongannya Rasulullah SAW yang disebut dengan Ar-Ra'ilul Awwal, rombongan yang pertama, itu akan terus ada. Karena Allah jaga sampai hari kiamat nanti. Siapakah Ar-Ra'ilul Awwal? Mereka adalah alladzina an'amallahu alaihim. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan. Minan nabiyyin, berupa para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang tegak dalam membela kebenaran. Tidak sedikit pun bergeser karena keraguan. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan kebenaran. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Fatafarrudul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqi talab. Maka kesendiriannya seorang hamba di jalan di mana dia itu sedang mencari kebenaran, mencari bukti kebenaran, itu menunjukkan benarnya tuntutannya. Di saat seseorang itu hidup dan terus menuntut kebenaran, terus berada di jalan kebenaran, di saat dia sendirian, bukan bukti bahwa dia salah. Kita tidak bisa mengatakan orang yang banyak itu benar, orang yang sendirian itu salah. Tidak. Tapi bukti bahwa seseorang itu benar, lihatlah apa yang sedang dia tuntut. Apa yang sedang dia bela. Di saat dia itu benar-benar orang yang mencari kebenaran. Orang yang membela kebenaran, bahwa itulah kebenaran. Bukan banyaknya jumlah manusia. Kita lihat walaupun jumlah manusia itu ada banyak. Walaupun mereka itu profesor, doktor dan sebagainya. Ternyata mereka bisa bersepakat dalam kesalahan, dalam kebodohan. Kenapa? Karena ternyata ada kepentingan dunia yang membuat mereka bisa bersepakat dalam kesalahan dan kebodohan. Kemudian kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku Al-Fatawa jilid 10 halaman 38. Walihada kuriha lil mar'i ay yata'arrada lil bala'.
Oleh karena itu adalah sesuatu yang dibenci pada diri seorang manusia untuk mendatang-datangkan musibah. Artinya seseorang itu siap untuk berhadapan dengan musibah, namun jangan mendatangkan musibah. Kalau memang musibah itu datang tanpa kita memintanya, tanpa kita menantangnya, kita hadapi. Tapi sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak disukai di saat seseorang itu justru memanggil-manggil, menjadi penyebab, menantang-nantang, sehingga akibatnya musibah itu datang. Bi ayyujiba ala nafsihi ma la yujibuhu syari'u alaih. Di mana seseorang itu telah mewajibkan terhadap dirinya apa yang syariat Islam ini tidak mewajibkannya. Seseorang bersikap berlebih-lebihan, bersikap ekstrim, membebani diri dengan beban yang sebetulnya syariat Islam itu tidak mengharuskannya, tidak menuntutnya untuk melakukannya, tapi diada-adakan sehingga terjadilah musibah, terjadilah kesulitan. Siapa yang melakukannya? Siapa yang membuatnya? Siapa yang mendatangkannya? Bukan Allah, tapi Dia. Dia yang mendatangkan musibah itu. Maka hal ini dilarang. Jadi artinya kewajiban kita bersabar itu bukan terhadap musibah yang kita buat, tapi terhadap musibah yang memang diakibatkan oleh kebenaran yang sedang kita perjuangkan. Kita lihat lagi apa yang diungkap oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid 3 halaman 149. Beliau sedang berbicara tentang kesalahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang salah dalam melakukan kesabaran. Mereka ternyata sabarnya itu tidak pada tempatnya. Mereka itu justru orang-orang yang mendatangkan fitnah, melakukan fitnah, sehingga musibah itu datang. Nah, di sini kita lihat, beliau katakan, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an qitalil umara'i wal khuruji 'alal a'immati wa in zalamu wa jaru ma aqamu shalah. Di mana Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berperang melawan para penguasa dan bersikap keluar dari ketaatan kepada para penguasa, walaupun para penguasa itu berbuat zalim, berbuat sesuatu yang tidak adil, ma'aqamus salah, selama para penguasa itu masih sholat. Jadi kita lihat Rasulullah SAW memberikan tanda bahwa selama tanda ini masih ada, maka kita masih wajib untuk tetap bersabar. Tidak mendatangkan fitnah. Tidak menggeser penguasa. Atau yakni melakukan kudeta terhadap penguasa. Selagi penguasa itu masih melakukan salat. Saddan lidhari'atil fasadil 'azim. Hal ini disyariatkan untuk menutup terbukanya pintu fitnah yang besar. Kita tahu bahwa di saat penguasa itu kita jatuhkan atau kita perangi, maka tentunya mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan kezaliman yang lebih besar. Atau di saat penguasa itu pergi, kemudian segala sesuatunya jadi tambah carut marut, maka fitnahnya akan lebih besar. Kama huwal waqi'. Hal ini sudah terjadi.
kita lihat banyak sekali ulah dari orang-orang Khawarij yang ternyata mengakibatkan terjadinya fitnah-fitnah besar karena mereka yang mendatangkan musibah itu. Fa innahu hasala bisababi qitalihim wal khuruji alaihim ad'afa ma hum alaih. Maka terjadilah disebabkan karena mereka memerangi para penguasa, karena mereka keluar dari ketaatan kepada penguasa, maka terjadilah musibah yang lebih besar daripada musibah yang sebelumnya. Wal ummatu fi baqaya tilka syururi ilal an. Dan umat Islam masih sedang merasakan sisa-sisa dari kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh kesalahan mereka di waktu yang lalu. Kita lihat pula pada kitab Hukmu Istid'a'il Bala, hukum dari mendatangkan bala, mendatangkan musibah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Ubailan, halaman 9, di mana dikatakan di dalam kitab ini, ad-da'i alla yastad'iyal adha li nafsihi. Orang yang berdakwah itu hendaknya tidak mengundang gangguan untuk datang kepada dirinya. Bal ya'malu ala adami wuku'ihi. Bahkan dia wajib untuk berusaha supaya tidak terjadi gangguan itu terhadapnya. Wa idza waqa'a amila ala raf'ihi bi kulli wasilatin masyru'atin fi dhaw'i ma jaa'a fil kitabi was sunnah. Dan jika terjadi gangguan itu, maka dia harus berusaha untuk menghindarkan gangguan itu dengan apa yang bisa dilakukannya selagi dia tidak keluar dari petunjuk arahan dari Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita lihat bahwa bersabar itu adalah sebuah kewajiban, di mana kita berdakwah, kita mengusung sunnatul Rasul SAW, maka kita akan menghadapi apa yang dihadapi oleh Rasul itu sendiri. Karena ini adalah sebuah resiko. Namun, kita pun tidak boleh berbuat sesuatu yang salah di saat justru kita penyebabnya, bukan sunnah penyebabnya, bukan memang keharusan dari dakwah ini, bukan. Tapi ternyata kita bersikap yang salah, sehingga musibah itu datang karena kesalahan yang kita lakukan. Maka inilah pelajaran kita pada sesi yang ke-8. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.